Anda kembali di Annya Sore, pemirsa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan 3 pemain yang baru menjadi WNI, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi telah selesai didaftarkan ke FIFA. Dengan demikian, 3 pemain tersebut siap membela timnas melawan Australia. Tim Kementerian Hukum telah mengambil sumpah 3 pemain naturalisasi, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi, menjadi warga negara Indonesia di Kedubes Italia Roma beberapa waktu lalu. 3 pemain tersebut akan bergabung dalam pemusatan latihan di Sydney sebelum melawan tim nasional Australia. Ketua Umum PSSI menegaskan, usai ketiganya menjadi WNI, PSSI langsung mendaftarkannya ke FIFA dan telah mendapatkan persetujuan. Approval dari AFC dan FIFA untuk pindah federasi untuk Joy, Emil, dan Dean sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera jadi 29 yang berangkat. Nah nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Kita tahu banyak pemain-pemain juga yang dari Eropa atau dari Amerika itu masih melakukan pertandingan tanggal 15 dan 16. Jadi kebanyakan daripada pemain kita yang bermain di luar negeri ini baru mendarat di Australia itu tanggal 17-an. Ya, 18 mungkin ada yang baru mendarat juga, 19 latihan, 20 tanding. Tanggal 21 mereka kembali, mereka konsolidasi untuk mempersiapkan pertandingan melawan Bahrain. Itu. Total 30 pemain yang dipanggil ke Australia dan diseleksi lagi menjadi 23 pemain. Dari keseluruhan pemain tersebut, semuanya dalam kondisi fit termasuk 3 pemain diaspora baru, kecuali Egy yang tak bisa hadir karena cedera. Yang 3 naturalisasi sudah dipastikan ready melawan Australia, cuman tentu karena register 29 pemain, ya, mesti 30 karena 1 cedera Egy, ya tentu pemilihannya itu tergantung dari kepelatihan. Tim nasional Indonesia akan melawan Australia di rumahnya di Sydney pada 20 Maret 2025. Semoga meraih poin di laga ini. Pemirsa, dengan hadirnya 3 pemain baru di Timnas Indonesia, skuad Garuda akan leluasa menerapkan strategi penguasaan bola. Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Timnas Indonesia dengan prediksi formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero yang pernah membela Inter Milan, Sampdoria, Como, hingga Palermo diprediksi menggeser Martin Paes. Di belakang ada 4 pemain hebat. Mereka adalah Kevin Dix, Mads Hilgers, J. Ides, dan juga Calvin Verdonk. Sedangkan di tengah ada Tom Hai, Joey Pelupesi, dan Ivar Jet. Untuk di depan, pergerakan cepat Ragnar Oertmangun akan dibantu oleh Dean James untuk memberikan tusukan tajam ke gawang lawan melalui Ole Romain. Timnas Indonesia dengan skuad yang berisikan materi pemain dari klub-klub Eropa akhirnya akan berlatih bersama pelatih Patrick Kluivert. Para pemain timnas akan menjalani pemusatan latihan di Sydney, Australia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membeberkan para pemainnya akan langsung berkumpul di Sydney akhir pekan ini. Jelang menghadapi Australia, sejumlah pemain Timnas Indonesia yang merumput di luar negeri masih disibukkan dengan klubnya yang masih berkompetisi. Kepada awak media, Kluivert menyatakan, di Sydney para pemain akan berkumpul dan para pemain lokal juga akan bergabung di tanggal 16 Maret 2025. Dengan demikian, 30 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil akan menjalani pemusatan latihan dan diseleksi oleh Kluivert di Sydney. Menatap laga tandang melawan Australia dan kandang melawan Bahrain, Timnas Indonesia optimis meraih hasil terbaik. Pemirsa, Timnas Indonesia akan melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret 2025. Dan jika Timnas Indonesia berbenah dengan mengganti pelatih dan menambah 3 pemain baru, lantas bagaimana dengan Australia dan juga Bahrain?
in or go round the keeper of Australia. Have they won? Tim Australia berusaha bangkit di tengah situasi sulit. Ya, jelang lawan Indonesia, tim nasional Australia terus berbenah, salah satunya dengan hadirnya pelatih Tony Popovic yang menggantikan Graham Arnold usai Australia sempat kalah dari Bahrain dan imbang lawan Indonesia. Namun Tony Popovic hanya bisa membawa Australia meraih hasil imbang dari Bahrain 2-2. Di tengah upaya berusaha adaptasi dengan pelatih Tony Popovic, skuad Australia justru terancam oleng di bulan Maret ini. Pasalnya mereka terancam tak diperkuat 5 pemain belakang andalan, Harry Souttar, Alessandro Circati, Hayden, Thomas Deng, dan Gianni Stensnes dikabarkan mengalami cedera. Socceroos harus memutar otak untuk menambal pertahanan mereka. Namun bagaimanapun Australia tetap berbahaya. Situasi berbeda dengan lawan kedua Indonesia di bulan Maret 2025 ini, yakni Bahrain. Tim sepak bola Bahrain saat ini tengah diselimuti kebahagiaan karena mereka baru meraih gelar juara Piala Teluk tahun lalu. Di final, Bahrain mengalahkan Oman 2-1. Prestasi Bahrain ini menambah kepercayaan diri menjelang lawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia wajib mewaspadainya. Pemirsa, Timnas Indonesia diisi pemain-pemain berkualitas. Bagaimana tidak, sejumlah pemain memperkuat klub besar di kasta tertinggi Eropa. Mungkin sebelum era Kluivert atau bahkan Sinteyong, membayangkan Timnas Indonesia diisi pemain-pemain yang membela klub di Liga Elit Eropa hanyalah mimpi, tapi tidak untuk sekarang. Timnas Indonesia sudah menjelma menjadi tim yang diperhitungkan. Hal ini tak terlepas dari adanya pemain-pemain kelas dunia di skuad Garuda. Yang pertama, Jay Itzes, orang Indonesia pertama yang main di Serie A. Bersama Venezia, Jay bahkan dipercaya di posisi kapten dan beberapa kali menyulitkan tim besar seperti AC Milan, Inter, hingga Juventus. 2. Kevin Dix, pemain andalan FC Copenhagen ini sebentar lagi akan bermain di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Timnya baru saja kalah tipis 1-2 dari Chelsea di ajang Europa Conference League. 3. Mads Hilgers, pemain dengan bayaran tinggi 156,43 miliar rupiah memperkuat FC Twente. Hilgers bersama klubnya FC Twente berada di posisi kelima Eredivisie. 4. Dean James, pemain yang baru saja disetujui DPR untuk naturalisasi ini juga bermain di Liga Belanda bersama Go Ahead Eagles. Kemudian ada beberapa pemain Indonesia lainnya juga yang bermain di Liga Kasta tertinggi Belanda Eredivisie, seperti Calvin Verdonk di NEC Nijmegen, kemudian Eliano Reinders di PSV Zwolle, dan Tom Hai di Almere City. Ada lagi Ragnar Uratmangun di FCV Dender di Jupiler Pro League, dan 2 pemain naturalisasi baru yang juga bermain di klub elit Eropa, yakni Emil Audero Mulyadi di Palermo Serie B Italia, Joy Pelupesi di Lommel SK di Challenger Pro League Divisi 2 Belgia. Serta masih banyak beberapa pemain berkualitas lainnya yang juga bermain di Eropa dan Liga 1 Indonesia. Semoga saja mimpi ke Piala Dunia tak lagi mimpi. Inilah waktunya Timnas Indonesia benar-benar menuju Piala Dunia.